Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hikmah ke 73 yang sudah mulai bergeser dari pembahasan 69, 70, 71 dan 72 kemarin, yakni tentang bagaimana seseorang ini tidak boleh ember gitu ya, atau irit berbicara. Selengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiron an kulli ma syahida wa dzakiron kullama alima fastatil bidzalika ala wujudi jahlihi. Man, siapapun orang, ra'aitahu yang kalian lihat, manutai sapan yang ra'aitahu kang ningali sopo sirohu ing man, ai minal muridina tegese saking wong-wong kang padha ngarepaken wusul maring Gusti Allah, wa awil arifina utawi wong kang padha arif atau ma'rifat marang Gusti Allah, mujiban hale jawab an kulli ma saking saben-saben barang suila kang den takoni sapa man. Saya bacakan dulu. Wa mu'abbiron lan memberikan urean ya. An kulli ma syahida saking saben-saben barang syahida kang nyakseni atau yang menyaksikan sapa man ya. Berikutnya wa dzakiron dan menceritakan atau menyebutkan kullama ing saben-saben sesuatu ya, ing saben-saben barang alima kang ngawuri sapa man fastadil mongko nakseaken sapa sira, maka pastikanlah ya bidzalika kelawan mengkono-mengkono mujiban wa mu'abbiron wa dzakiron ala wujudi jahlihi ing atase wujude kebodohane man. Saudaraku yang saya hormati, dari matan Al-Hikam Ibnu Athaillah ke 73 kita mendapatkan satu informasi bahwa mestinya orang yang sedang menuju atau salik ya, menuju ke jalan menuju Allah, katakanlah begitu, sedang mendekatkan diri kepada Allah, ini makin lama makin hemat di dalam berbicara. Tidak semua pertanyaan dijawab, tidak semua peristiwa yang ia saksikan ia ceritakan, tidak semua hal-hal yang ia rasakan itu kemudian digambarkan atau diilustrasikan ya. Karena ini menyangkut rahasia-rahasia Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Dari sini saya ingin mengingatkan kita semua kepada hikmah ke-20 yang sudah lama sekali kita bahas, di mana di sana ada godaan bagi seorang yang sedang takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ma aradat himmatus salikin antaqifa indama kushifa laha wa nadathul hawatikul haqiqati alladzi tatlubu amamaka. Kalau saya tidak salah begitu di hikmah ke-20. Jadi seorang salik tidak boleh berhenti berupaya mendekatkan diri kepada Allah meskipun ketika ia sudah mendapatkan anugerah mulai terbuka ya, mulai kasaf kata Allah begitu ya. Karena apa? Ketika seseorang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah berproses menuju Allah lalu kemudian mendapatkan anugerah, mampu atau dianugerahi kemampuan membaca takbir atau melihat sesuatu yang tidak kasat mata, atau mungkin juga kemudian terinformasi hal-hal yang akan datang yang bakal terjadi misalnya, maka sejatinya itu adalah godaan. Ini di hikmah ke-20 begitu ya. Nah oleh karena itu menurut saya, saudaraku yang saya hormati, di hikmah ke-73 lagi-lagi kita menggunakan metode intertekstualitas ala Julia Kristeva, ya di satu teks dibandingkan dengan teks yang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Di sini kita diingatkan bahwa seorang yang
menuju kearifan, seorang yang sedang berjalan menuju Allah, salik murid ya, maka betul-betul diwanti-wanti oleh Ibnu Athaillah jangan sampai kemudian ember gitu ya. Ditanya segala hal menjawab. Tidak pernah mempertimbangkan dan tidak pernah memperhitungkan makna dari sebuah jawaban atau signifikansi dari sebuah jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan seseorang. Padahal di dalam dunia nyata ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang pengajar misalnya, itu ketika ditanya sama orang yang sedang belajar, kadang-kadang pertanyaan itu pantas untuk dijawab karena memang membutuhkan penjelasan, pantas juga mungkin untuk tidak dijawab karena bisa mencari penjelasannya sendiri agar si penanya ini menjadi lebih dewasa di dalam proses pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, menurut saya ya ini menjadi satu warning bagi kita sekalian, saudaraku yang sangat hormati, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang senantiasa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada kita. Apalagi kemudian ember menceritakan ya apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat gitu ya. Kita tiba-tiba ngelihat hal yang gaib misalnya gitu ya, kemudian kita cerita, kita omongkan kemana-mana misalnya. Atau kita ada visi, atau ada semacam bisikan begitu ya, akan terjadi sesuatu di masa yang akan datang, lalu kita omongkan kemana-mana. Itu kita tidak boleh melakukan itu begitu ya. Nah, kalau kita melakukan itu ya, maka menurut pandangan dari Ibnu Athaillah, penulis Al-Hikam, kita adalah orang-orang yang bodoh, betul ya. Nah, ini saya kira menjadi satu pengingat kepada kita sekalian, saudaraku yang saya hormati, agar kita sekali lagi lebih bijak ya, lebih kemudian berhati-hati dan lebih juga kemudian memiliki manajemen diri yang jauh lebih selektif. Ketika kita berproses menuju Allah tadi sebagai seorang salik, lalu mendapatkan dimensi-dimensi kemakrifatan gitu ya, seperti yang kemarin kita sampaikan, idza fataha laka wijhatan min ta'aruf, ketika Allah memberikan satu dimensi kemakrifatan ya, itu adalah hak prerogatif Allah, maka kita sekali lagi ya harus betul-betul mampu menjaga amanat kemakrifatan itu. Ini memang sekali lagi ya levelnya tentu sudah untuk orang-orang yang sudah mulai khos ya, bukan untuk orang-orang awam gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa message yang akan kita dapatkan dari hikmah ke-73 ini adalah kita menjadi orang yang mampu menjaga amanat anugerah dari Allah tadi itu, untuk kemudian tidak mudah menceritakan, tidak mudah ember, tidak mudah kemudian cerita kemana-mana atas apa yang kita ketahui, atas apa yang kita alami, atas apa yang kita rasakan, dan seterusnya. Jadi mujiban an kulli ma su'ilah ya, saya bacakan sarahnya sekarang. Menjawab terhadap segala apa yang dipertanyakan, ai su'ila anhu, yang dipertanyakan kepadanya, bayana minal ulumil lati yufiduhallahu, pirang-pirang ilmu yang dianugerahkan Allah ya, ala qulubis salikina, ingatase hatinya orang-orang yang sedang menuju Allah, wal mawahibil laduniyati, dan juga pemberian-pemberian yang sifatnya laduni atau ketuhanan tadi itu, allati yakhussu biha, yang Allah khususkan ya, al-arifina, terhadap orang-orang yang arif. Jadi ilmu yang sifatnya tadi pemberian dari Allah ya, orang dalam terminologi pesantren dikatakan sebagai ilmu laduni tadi itu ya, ini memang betul-betul harus dijaga betul, jangan sampai kemudian kita dianggap tidak mampu menjaga kerahasiaan-kerahasiaan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kenapa? Karena jadi bisa bikin geger begitu ya. Kita nanti dianggap lagi bukan sebagai orang yang memiliki kearifan, tapi malah kemudian bisa jadi dianggap orang yang lagi ngeramal, seperti dukun misalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting ya, dalam hikmah ke-73 ini kita belajar ya untuk bisa menyimpan rahasia yang Allah anugerahkan kepada kita. Lagi-lagi pengalaman spiritual sebagaimana pernah saya ungkapkan sifatnya sangat personal. Tidak kemudian atau jarang ya kasus pengalaman spiritual itu sama antara satu orang dengan orang yang lain. Karena sifatnya tadi sangat personal, karena merupakan anugerah dari Allah kepada hambanya.
Wa mu'abbiron an kulli ma syahida, dan tadi memberikan ilustrasi atau menggambarkan atas segala sesuatu yang dia saksikan. Ai syahidahu wa dzaqau, artinya menyaksikan sekaligus merasakan ya, bibatinihi, dengan batinnya seseorang tadi itu. Wahya tilkal ulum wal mawahib, dia tadi ilmu sekaligus juga pemberian-pemberian dari Allah tadi itu. Wa dzakiron kullama alima, sekaligus juga menyebutkan atau selalu menceritakan apa yang dia ketahui begitu ya. Maka di sini kita mesti harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita dicap sebagai orang yang memiliki kebodohan yang sangat nyata. Mengapa? Li'anna ijabatahu, karena jawaban dari seseorang tadi itu an kulli ma su'ila, dari segala an kulli su'alin, maaf. Li'anna ijabatahu, karena sesungguhnya jawaban seseorang an kulli su'alin, dari setiap pertanyaan gitu ya, taqtadi ihatotahu bi kullil ma'lumat, ini pasti akan memiliki konsekuensi ya, seolah-olah si orang ini menjadi orang yang serba tahu, padahal wadzalika muhalun fi haqqihi, padahal mengetahui segala sesuatu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Sebagaimana firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 85, tidaklah aku berikan ya kepadamu, tidaklah aku berikan ilmu kepadamu kecuali hanyalah sedikit. Sehingga di sini posisi nasihat hikmah 63 ini sedang mengingatkan juga kepada kita bahwa sehebat apapun manusia, seluas apapun pengetahuan manusia, di mata Allah adalah sangat sedikit dan nyaris tidak sebanding dengan kemahatauan dan kemahaluasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudaraku yang saya hormati, message dari hikmah ke-73 ini juga kita sedang diajak oleh Ibnu Athaillah untuk mampu mawas diri sekaligus mampu mengantisipasi jangan sampai kita menjelma menjadi orang yang sombong, menjelma menjadi orang yang seolah-olah segalanya tahu, menjelma menjadi seorang yang seolah-olah menguasai segalanya begitu ya. Dan itu tentu berlawanan dengan fitrah manusia, karena sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Qur'an, Allah tidak menganugerahkan ilmu kepada manusia, kepada kita sekalian, kecuali hanya sedikit. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi olah kesadaran kita bersama bahwa kita dengan berpijak kepada hikmah ke-73 ini tidak boleh menjadi orang yang ember begitu ya atas rahasia-rahasia yang dianugerahkan kepada Allah, rahasia-rahasia melalui pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak boleh ember tadi itu, sekaligus juga kita tidak bisa menjawab segala pertanyaan yang dipertanyakan kepada kita, karena semakin kita seperti itu, mampu menjawab semua yang dipertanyakan kepada kita, kemudian menceritakan apa yang segalanya yang kita alami, lalu menjelaskan apa yang kita lihat dan yang kita rasakan, sejatinya kita adalah orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari sifat yang tidak baik ini, untuk menjadi pengingat kepada kita sekalian bahwa sekali lagi hikmah ke-73 memberikan landasan yang serius terhadap kita agar dalam kita berproses menuju Allah makin lama makin baik dan makin lama makin mendapatkan peluang untuk bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peluang untuk mendapatkan makom yang dekat kepada Allah. Mudah-mudahan dalam manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.